Supreme Martial God Technique. Bab 136 sampai bab 140. Bab 136 Serbuk Sari Hati Setan. Saya melihat Wu Yun pertama kali duduk bersila, dan pusaran roh bela diri muncul di depannya. Obat mujarab dalam ular piton hitam sebenarnya adalah yang pertama ditelan oleh roh bela diri pusaran air. Energi tersebut disedot secara paksa, kemudian diubah menjadi energi spiritual dan menetap di tubuh Wu Yun. Wei Yuhao dan Mu Zirou sama-sama tercengang saat melihat adegan ini, mereka memiliki keraguan yang sama. Metode budidaya macam apa ini? Melahap energi ramuan dalam Warcraft untuk pertama kalinya adalah sesuatu yang belum pernah terdengar di benua wilderness. Adapun roh bela diri pusaran air, itu hanyalah energi gas transparan yang tidak dapat mereka lihat. Segera, ramuan dalam ular piton hitam itu ditelan oleh Wu Yun. Wu Yun membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk akhirnya memurnikan dan menyerap semua energi yang tertelan. Pada saat yang sama, budidayanya juga telah mencapai tingkat ketiga Zhenwu. Setelah menyelesaikan latihannya dan berdiri, Wu Yun menghela nafas lega. Karena dia memiliki semangat bela diri yang menelan ini, akan lebih mudah untuk berlatih. Jika tidak, latihan normal, bahkan dengan bantuan ramuan dan ramuan, mungkin akan jauh. Di belakang langkah pertama, melahap inti spiritual binatang ajaib itu terjadi dengan cepat. Apa yang salah? Melihat Wei Yuhao dan Mu Zirou yang linglung di depan mereka, Wu Yun bertanya. Kamu baru saja membuat terobosan seperti ini. Wei Yuhao bertanya. Yah, bagaimana jika? Jawaban acuh tak acuh Wu Yun terdengar seperti sengatan listrik di telinga Wei Yuhao dan Wei Yuhao. Mereka adalah jenius kelas 1 dari Sekte Fei Yun. Dengan bakat mereka tidak terlalu buruk bahkan jika mereka ditempatkan di seluruh benua selatan. Tapi menerobos dari Zhenwu tingkat kedua ke Zhenwu tingkat ketiga dalam 1 jam, bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Ayo pergi dan cari di tempat lain. Seharusnya tidak ada apa-apa di sini. Wu Yun berkata dengan tenang, tapi saat dia hendak keluar dari ruangan batu, sesuatu terjadi tiba-tiba. Seluruh ruangan batu tiba-tiba dipenuhi dengan suasana yang aneh dan aneh. Sepertinya ada sesuatu yang menyerbu, tapi tidak terjadi apa-apa, tidak terlihat dan tidak berwujud, terlihat normal, namun nyatanya sangat aneh. Di saat yang sama, tidak hanya Wu Yun, Wei Yuhao dan Mu Zirou juga merasakan suasana aneh. Seperti Wu Yun, mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Wu Yun membuka murid iblis Dongyu, seolah-olah dia bisa menangkap sesuatu di udara, tapi mungkin karena level murid iblis Dongyu tidak cukup tinggi, tidak ada keuntungan yang berarti. Tapi suasana aneh menjadi semakin intens, dan Wu Yun merasa merinding di sekujur tubuhnya. Apa? Wei Yuhao tiba-tiba meraung dan menghunus pedang di depannya. Wu Yun dan Mu Zirou melihatnya pada saat yang sama, tapi tidak ada apa-apa di sana. Saudaraku, ada apa? Apa yang kamu lihat? Mu Zirou bertanya dengan suara rendah, tapi Wu Yun menatap lurus ke depan dengan mata iblis Dongyu miliknya, tapi tidak melihat apapun. Wei Yuhao kehabisan nafas saat ini, mengayunkan pedangnya lagi, dan meraung, adik perempuan, hati-hati, dia sangat kuat. Segera setelah itu, saya melihat Wei Yuhao menebas berulang kali. Tingkat kultivasinya berada di alam bela diri bumi dan energi pedangnya sangat kuat. Sebenarnya ada beberapa bekas pedang dalam yang tertinggal di ruang batu olehnya. Tiba-tiba, Wei Yuhao meraung dan mengarahkan pedangnya ke lorong di luar ruangan batu. Jangan lari, saudara-saudara junior, tunggu aku di sini sampai aku membunuh pencuri itu. Wu Yun bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Wei Yuhao segera menyebarkan keterampilan tubuhnya dan bergegas keluar dari lorong, dengan cepat menghilang ke dalam menara iblis. Ayo pergi dan lihat. Wu Yun dan Mu Zirou saling berpandangan. Wei Yuhao sedikit tidak normal. Mereka khawatir sesuatu akan terjadi padanya, jadi mereka segera memutuskan untuk mengikutinya.
Tapi saat Wu Yunchang hendak pergi, dia melihat Mu Zirou merunduk di depannya dan menghalanginya. Pada saat ini, Mu Zirou benar-benar berbeda dari penampilan serius sebelumnya. Pada saat ini, dia lembut, menawan, dan penuh pesona. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh dada Wu Yun, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Mau kemana, nak? Kakak laki-laki, kakak perempuan ada di sini." Wu Yun tiba-tiba merasa ngeri. Apa yang terjadi? Sangat aneh bahwa kakak senior Wei Yuhao tiba-tiba menjadi gila sekarang. Sekarang, kakak senior Mu Zirou, yang selalu serius, menjadi sangat sembrono. Dia mundur 2 langkah dan berkata, "Kakak senior, ada apa denganmu?" "Bukan apa-apa. Kakak perempuan senior telah berlatih keras di Sekte Feiyun selama bertahun-tahun dan belum pernah merasakan rasa cinta. Tahukah kamu betapa luar biasa dirimu, adik laki-laki, kakak perempuan ingin bersamamu. Apakah kamu bersedia menerima kakak senior bersamamu melintasi hutan belantara? Di benua terpencil, apakah kamu ingin melihat semua pemandangan indah di dunia ini?" Saat ini, Mu Zirou menjadi semakin menawan, seperti iblis rubah yang datang ke dunia. Penampilan Mu Zirou sangat cantik, bahkan dibandingkan dengan penampilan Ouyang Yu yang terkenal di dunia. Saat ini, dia sedang menggoda Wu Yun dengan sangat lembut dan menawan. Jika dia mengatakan bahwa tidak ada gelombang di hatinya, aku khawatir tidak ada yang akan melakukannya. Percaya itu. Tapi Wu Yun harus menahan diri, dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mendorong Mu Zirou menjauh, dia sekali lagi menggunakan mata iblis Dongyu secara ekstrim. Akhirnya, sesuatu diperoleh kali ini. Beberapa serbuk sari samar-samar tampak beterbangan di udara. Serbuk sari ini tidak berwarna, tidak berbau, dan sepenuhnya transparan. Jika tidak memiliki mata iblis Dongyu, tidak akan ada yang bisa mendeteksinya. Ini serbuk sari bunga hati iblis. Wu Yun berpikir sejenak dan menentukan apa itu serbuk sari. Bunga hati setan juga bisa dikatakan sebagai sejenis obat mujarab, namun lebih dikenal sebagai obat ajaib, indah sekali bila mekar, namun begitu bunga hati setan dipetik langsung berubah menjadi transparan tak berwarna dan bentuknya yang tidak berbau, mempunyai fungsi membingungkan pikiran orang. Jika Anda tidak siap, bahkan orang kuat di alam Tianwu mungkin akan kesulitan menghindarinya. Jadi begitulah, dan Wu Yun akhirnya mengerti mengapa Wei Yuhao tiba-tiba menjadi gila sekarang, dan mengapa Mu Zirou sangat tidak seperti biasanya saat ini. Adapun mengapa dia sendiri tidak tersihir oleh serbuk sari hati iblis, Wu Yun tidak yakin, tapi mungkin itu karena seni dewa bela diri Taisang, atau mungkin karena api spiritual hijau suci. Singkatnya, serbuk sari hati iblis ini tidak akan berpengaruh padanya. Namun mengetahui alasannya, untuk sementara saya tidak dapat menemukan penawar serbuk sari hati iblis ini. Setelah memikirkannya, Wu Yun memutuskan untuk membawa Mu Zirou pergi dari sini terlebih dahulu. Setelah dia menghirup lebih banyak serbuk sari hati iblis, pikirannya akan semakin terpesona. Tapi saat dia hendak membawa Mu Zirou pergi, Mu Zirou datang lagi, memeluk Wu Yun, dan menciumnya dengan penuh gairah. Wu Yun terkejut, dia belum pernah dipaksa oleh seorang wanita, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia segera bangkit, mengambil Mu Zirou, dan segera meninggalkan ruangan batu. Sepanjang jalan, Mu Zirou berbaring di bahu Wu Yun, mengucapkan kata-kata lembut dan menciumnya dengan liar. Wu Yun hampir kehilangan kendali. Serbuk sari hati iblis ini sangat aneh sehingga bisa menyihir Mu Zirou, yang berada di alam bela diri bumi, sedemikian rupa. Setelah melarikan diri dari jarak jauh, dia memastikan tidak ada lagi serbuk sari jantung ajaib di udara dan berhenti. Wu Yun tidak berani begitu saja masuk jauh ke dalam menara iblis berlantai 9. Banyak orang kuat datang ke sini. Sekarang Mu Zirou terlihat seperti ini dan tidak memiliki kekuatan bertarung, jika dia bertemu musuh, dia mungkin sulit untuk dihadapi. Pada saat ini,
Wu Yun tidak tahu apa yang bisa digunakan untuk melepaskan Mu Zirou, yang dikendalikan oleh serbuk sari iblis. Pada saat ini, Mu Zirou tampaknya benar-benar kerasukan, dan dia dengan gila bersandar pada Wu Yun dan menciumnya dengan liar. Ya, karena seni dewa bela diri Taisang dapat melindungiku dari kendali serbuk sari hati iblis, itu mungkin juga dapat membantunya. Wu Yun dengan paksa mendorong Mu Zirou menjauh, dan kemudian menggunakan teknik dewa bela diri Taisang energi spiritual yang lembut menembus ke dalam tubuh Mu Zirou dan menjelajahi meridiannya. Bab 137 8 Kehancuran Formasi Abadi. Benar saja, itu berhasil. Di bawah baptisan seni dewa bela diri Taisang, Mu Zirou akhirnya perlahan-lahan menjadi tenang. Sekitar 1/4 jam kemudian, Wu Yun mengembalikan telapak tangannya dan menghentikan kekuatannya, dan Mu Zirou juga kembali tenang. Kakak, kamu baik-baik saja? Wu Yun bertanya dengan suara rendah, tapi tanpa sadar melangkah mundur. Bagus. Wu Yun tidak menyadari bahwa pipi Mu Zirou sedikit memerah, rona merah malu-malu. Dia sebenarnya baru saja bangun, tetapi dikendalikan oleh serbuk sari iblis. Segala sesuatu yang terjadi barusan masih tergambar jelas di benaknya. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Wu Yun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayo kita kembalikan kakak senior Wei dulu, jangan sampai terjadi sesuatu padanya." Wu Yun juga sedikit malu, dia mengira Mu Zirou tidak tahu apa-apa tentang hal itu, jadi mereka berdua berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus berjalan jauh ke lantai pertama Menara Iblis. Jauh di dalam Menara Iblis, terdapat ribuan garpu dan bentuk yang berbeda-beda. Selain beberapa patung sederhana, beberapa senjata kuno akan digantung di kedua sisi dari waktu ke waktu di Menara Iblis, memberikan tampilan yang megah. Tapi kualitas senjata ini tidak bisa dipuji. Kebanyakan dari mereka adalah senjata biasa dengan pahatan yang sangat indah tapi tidak ada gunanya. Beberapa orang mungkin sangat senang, tapi Wu Yun tidak akan tergoda sama sekali. Ada beberapa tanda perkelahian dan gangguan di sini, dan terlihat jelas banyak orang yang pernah ke sini. Wu Yun dan Mu Zirou memilih jalan samping dan berjalan masuk. Ada banyak sekali jalan samping di sini, totalnya ada lusinan, masing-masing bentuknya berbeda. Saya ingin tahu apakah Wei Yuhao pernah datang ke sini. Namun selain di sini, tidak ada tempat lain yang bisa dicari. Setelah berjalan setengah jam di pinggir jalan, bagian depannya berangsur-angsur menjadi lebih lebar. Samar-samar, sepertinya suara seseorang sedang bertengkar terdengar. Wu Yun dan Mu Zirou saling memandang, memperlambat kecepatan, dan dengan hati-hati bergerak maju. Begitu mereka sampai di pintu masuk, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari belakang, dan mereka berdua waspada pada saat yang bersamaan. Namun saat melihat wajah pengunjung tersebut, ia langsung tercengang, orang tersebut tak lain adalah Wei Yuhao. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali ketenangannya, dan mereka tercengang ketika melihat Wu Yun, dan kemudian berkata dengan gembira, "Jadi kamu di sini, kamu baik-baik saja." Melalui penyelidikan, saya mengetahui bahwa setelah Wei Yuhao berlari keluar dari ruangan batu, dia bertemu dengan sekelompok orang. Untungnya, kelompok orang tersebut tidak berkultivasi tinggi. Wei Yuhao, yang dalam keadaan gila, dengan cepat mengalahkan mereka dan lolos dari kendali serbuk sari hati iblis, keadaan normal berangsur-angsur kembali. Setelah pulih, dia segera kembali mencari Wu Yun dan yang lainnya, hanya untuk menemukan bahwa ruangan batu itu kosong. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Ketika Wu Yun ditanya apakah mereka dikendalikan oleh serbuk sari jantung ajaib, keduanya tersipu dan menggelengkan kepala berulang kali mengatakan tidak. Wei Yuhao terkejut, tapi dia berhenti bertanya. Mereka bertiga berjalan maju bersama, dan Wei Yuhao mengingatkan, "Hati-hati, ada pertarungan di depan." Sepertinya aku mendengar suara Yu Chengfeng, "Hati-hati." Wu Yun tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika dia mendengar nama Yu Chengfeng.
Meskipun orang ini hanya berada di tingkat ketiga bumi dan seni bela diri, dia memiliki metode yang kejam dan pemikiran yang cermat. Dalam arti tertentu, dia jauh lebih sulit untuk dihadapi. Dengan dari Yu Wenli. Di ujung lorong, ada area luas yang sangat luas di depan. Di tengah ruang terbuka, terdapat pilar batu berdiameter 2 meter di bagian atas lantai pertama menara iblis komunikasi pertama. Tingginya puluhan meter. Di pilar batu Sijo, 8 binatang ajaib yang telah mencapai setidaknya tingkat ke-9 alam bela diri bumi diikat dengan rantai besi panjang. Rantai besi itu setebal pergelangan tangan dan panjangnya ratusan meter. Rantai besi di udara mengikat monster terbang di barat, elang ajaib lapis baja. Rantai besi di tanah mengikat monster berkepala barat dan berkaki barat, badak kula satu bermata merah. Mereka semua adalah monster yang ganas dan kejam. Dan di tengah pilar batu Saitiao terdapat formasi kuno yang sepertinya belum diaktifkan. Melihat pola yang ditata oleh formasi tersebut, Wu Yun tiba-tiba melebarkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sebenarnya adalah formasi abadi 8 kehancuran. Formasi abadi 8 desolasi dianggap sebagai formasi yang sangat kuat di antara formasi pembunuhan. Mereka yang membentuk formasi mengandalkan formasi ini, dan membunuh musuh dengan melompati bukanlah masalah. Pada saat ini, seseorang di bawah terdengar berkata, Yu Chengfeng, bukankah ini sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhurmu? Bahkan kamu tidak bisa masuk. Selama kamu bisa memasukinya, kamu bisa mendapatkan metode pembentukan 8 kehancuran Fuxian Arai. Jika kami yang pertama melakukannya, jangan iri. Yu Chengfeng berkata, aku tidak menyangka kamu mampu menembus formasi jahat duniawi. Aku benar-benar meremehkanmu. Orang lain di antara kerumunan berkata, itu hanya formasi jahat duniawi. Tentu saja seseorang dapat menghancurkannya. Adik laki-laki itu mengambil artefak itu dan menghancurkan formasi jahat duniawi Anda menjadi beberapa bagian. Sungguh melegakan. Yu Chengfeng mengerutkan kening sejenak dan berbisik, senjata suci. Lalu dia tersenyum dan berkata, begitu, kupikir kaulah pecundang yang membukanya. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Setelah mengatakan ini, Yu Chengfeng berpikir dalam hati, ternyata seseorang menggunakan artefak itu, tetapi kekuatan apa di benua liar ini yang sebenarnya memiliki artefak itu? Tiba-tiba, murid Yu Chengfeng menyusut tajam, mungkinkah seseorang dari tempat itu di sini? Jika ini benar-benar masalahnya, ini mungkin sedikit rumit. Orang-orang di tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh sekte penjinak binatang. Kerumunan tampaknya telah melalui pertarungan besar dengan Yu Chengfeng. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain, dan mereka saat ini berada dalam jalan buntu. Wu Yun, bagaimanapun, sakit kepala, sepertinya berita bahwa dia memiliki artefak itu akan segera menyebar. Untungnya, mereka tidak tahu nama dan asal-usulnya, tetapi mereka sudah mengenali penampilannya, yang menjadi masalah. Jika disamarkan, saya khawatir beberapa pembudidaya alam bela diri bumi akan dapat melihatnya sekilas. Mengaum. Saat ini, badak kula satu mata merah mengaum dengan liar, terlihat sangat lelah dengan kelompok manusia yang mengganggu istirahat mereka. Raungan itu pada awalnya mengejutkan kerumunan, dan mereka tidak berani dengan mudah menggoyahkan keagungan monster-monster ini. Ini adalah binatang iblis dengan 8 tingkat budidaya di tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, dan memiliki temperamen yang buruk. Bahkan salah satu dari mereka sudah cukup bagi mereka untuk meminum sepanci itu. Bahkan jika itu datang dengan 8 kepala, leluhur dari sekte penjinak binatang ini juga cukup kejam. Dia meninggalkan metode budidaya formasi Fuxian 8 kehancuran, tetapi menggunakan monster alam bela diri bumi berkepala 8 ini sebagai penjaga gerbang. Meskipun kerumunan mundur satu demi satu, tidak ada yang pergi. Rupanya, godaan formasi Fuxian 8 kehancuran telah mencapai titik di mana mereka bisa mengabaikan kehidupan mereka. Coba saya tanyakan,
Siapa yang tidak ingin memiliki kartu truf yang bisa melompati dan membunuh musuh? Saat menghadapi musuh yang kuat, selalu ada jalan keluar. Yu Chengfeng juga menyingkir saat ini, menatap 8 monster dengan ekspresi jelek di wajahnya. Jelas, dia mungkin tidak tahu tentang metode budidaya formasi abadi 8 kehancuran di lantai pertama Menara Iblis 9 lantai sampai dia masuk. Saya khawatir tidak ada catatan dalam buku kuno sekte tersebut, jika tidak, dia tidak akan mengalami sakit kepala seperti itu. Faktanya, nenek moyang dari sekte penjinak binatang masih menyisakan jalan keluar bagi anggota sekte penjinak binatang. Hanya saja keturunan dari sekte pengendali binatang tidak menyukainya. Keterampilan mengendalikan binatang yang ditinggalkannya dibagi menjadi 2 bagian, pengendalian jiwa, pengendalian binatang, dan teknologi pengendalian suara. Tetapi hanya teknik kontrol suara yang diturunkan, dan teknik kontrol suara tidak dapat mengendalikan binatang bela diri duniawi sama sekali. Namun tidak demikian halnya dengan mengendalikan binatang dengan jiwa dewa. Selama jiwa dewa cukup kuat, belum lagi alam bela diri bumi, bahkan alam bela diri Tian dan alam Tianzun pun bisa dicoba. Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba memunculkan senyuman di bibirnya. Anggota sekte pengendali binatang tidak tahu cara mengendalikan binatang dengan jiwa mereka, tapi Wu Yun kebetulan belajar sedikit tentangnya. Bab 138 Identitas terungkap. Wu Yun berharap kelompok orang ini akan memulai pertempuran dengan 8 monster ini nanti. Selama formasi Fuxian 8 kehancuran masih ada, mereka tidak akan pernah pergi. Wu Yun berpikir dalam hati, pada saat itu, ketika perang sedang dalam kekacauan, saya dapat mencoba untuk melihat apakah jiwa saya setelah bergabung dengan jiwa bela diri dapat mengendalikan monster-monster ini di alam bela diri bumi tingkat 9. Meski secara teoritis jiwanya seharusnya sekuat tingkat kultivasinya, namun kenyataannya perlu dicoba untuk mengetahuinya. Sementara Wu Yun berpikir, dia melihat kerumunan di bawah dengan cepat menentukan 2 kubu. Yu Chengfeng dan murid dari sekte penjinak binatang berada di satu kamp, dan semua orang berada di kamp yang sama. Mereka sedang mempersiapkan cara menerobos pertahanan 8 monster, bergegas ke tengah, dan mengambil formasi 8 Desolate Fuxian sebagai milik mereka. Tak lama kemudian, kerumunan mulai terjadi. Saya melihat mereka membentuk formasi manusia, dengan beberapa penggarap alam bela diri bumi berdiri di depan dan penggarap alam bela diri sejati di belakang. Mereka bersiap untuk bertempur secara bergiliran, menggunakan taktik laut manusia untuk melawan 8 monster, dan kemudian menunggu kesempatan untuk menerobos mereka. Tak lama kemudian, orang-orang ini terlihat bergantian menyerang pertahanan 8 monster dari sisi barat pilar batu. Tapi metode ini jelas tidak berhasil. Keagungan monster alam bela diri bumi tingkat 9 tidak dapat digoyahkan oleh kelompok orang ini. Belum lagi mereka, bahkan jika ada kultivator alam Tianwu di sini saat ini, mungkin sulit untuk menembus pertahanan 8 monster ini. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Segera, lebih dari separuh orang tewas atau terluka, dan kerumunan dengan cepat mundur, mengetahui bahwa metode ini tidak akan berhasil, dan sisanya terluka parah. Dia buru-buru menyingkir dan mencari cara lain. Pada adegan ini, Yu Chengfeng berdiri di samping dengan cibiran di wajahnya, tidak khawatir sama sekali bahwa mereka akan menerobos pertahanan terlebih dahulu dan menerobos masuk. Melihat lebih dari separuh dari mereka tewas dan terluka serta mundur karena kekalahan, dia berkata dengan dingin, sungguh sekumpulan sampah, bahkan seekor anak ayam pun berani melawan keagungan elang. Pada saat ini, asap pertempuran di dalam meningkat, dan Yuan Li serta 3 biksu veteran di luar juga telah menemukan tempat ini, tetapi mereka mengambil jalan yang salah dan tersesat saat itu. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Gadis Miao di sebelah Yu Chengfeng bertanya. Yu Chengfeng sedikit mengernyit dan berkata, kamu akan menggunakan serangga Gu untuk membantuku nanti, dan aku akan mencoba melihat apakah aku bisa mengendalikan mereka dengan teknik kontrol suara.
Jika aku berjuang keras, itu akan sia-sia. Gadis itu mengangguk, dan kemudian dia melihat telapak tangannya membentuk lengkungan yang aneh, dan 8 cacing gu yang sangat kecil hingga hampir tidak terdengar dengan cepat ditembakkan ke tubuh 8 monster tersebut. Serangga gu itu sangat kecil dan sangat cepat, jika dia tidak menggunakan mata iblis Dongyu, Wu Yun mungkin tidak akan bisa mengamatinya. Saya tidak tahu apakah itu berhasil atau dihancurkan oleh aura pelindung 8 monster. 8 cacing gu menghilang saat mereka menyentuh tubuh mereka. Kesuksesan. Setelah serangga gu menghilang, ke-8 monster itu tidak lagi maniak seperti sebelumnya. Yu Chengfeng mengerutkan kening dan bertanya pada wanita Miao. Dia tidak yakin. Dia memandanginya sebentar dan berkata, saya tidak tahu. Mereka terlalu kuat. Saya tidak yakin. Namun Wu Yun dapat melihat dengan jelas bahwa ke-8 cacing gu tersebut memang telah menembus tubuh ke-8 monster tersebut, namun dagingnya terlalu tebal, namun hanya menembus kulitnya dan tidak masuk ke pembuluh darahnya. Dalam sekejap, 8 cacing gu tersebut serangga gu akan hancur berkeping-keping karena aura pelindungnya. Setelah menunggu beberapa saat, Yu Chengfeng melihat mereka tidak lagi panik, jadi dia mengira itu berhasil, melangkah maju, dan memainkan piccolo. Peluit berbunyi pelan, dan suara yang aneh dan keras membuat orang merasa cemas, dan sebagian besar orang menutup telinganya. Saat memainkan piccolo, Yu Chengfeng sebenarnya mulai berjalan menuju pilar batu selangkah demi selangkah, dan segera sampai pada jangkauan serangan monster itu. Namun ke-8 monster itu tidak menyerangnya, malah mereka memberi jalan setelah mendengar peluitnya. Ketika semua orang di belakang melihat ini, mereka segera berseru, ini sebenarnya adalah teknik pengendalian binatang dari Sekte Pengendali Binatang. Yu Chengfeng ini benar-benar dapat mengendalikan monster alam bela diri bumi. Ups, dia masuk. Wu Yun juga diam-diam bingung, aneh, benarkah apa yang dikatakan dalam bab tentang pengendalian binatang itu salah? Teknik pengendalian suara juga dapat mengendalikan monster alam bela diri bumi ini. Yu Chengfeng juga terlihat senang dan diam-diam berkata, ternyata menggunakan serangga gu dan teknik pengontrol suaraku benar-benar bisa mengendalikan monster kuat ini. Semua orang mengira Yu Chengfeng akan berhasil, tetapi pada saat ini. Tiba-tiba, 8 monster itu menjadi gila dan meraung, dan mereka menyerang Yu Chengfeng pada saat yang bersamaan. Ledakan. Bagaimana Yu Chengfeng bisa menghindar dengan kecepatan seperti itu? Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasakan sakit parah datang dari banyak tempat di tubuhnya pada saat yang sama, dan kemudian dia terbang mundur sejauh puluhan meter. Dia tersungkur ke tanah dengan keras, wajahnya pucat, dan darah mengucur dari mulutnya, jelas dia terluka parah. Wanita Miao Jiang bergegas dan membantu Yu Chengfeng berdiri, berbisik di telinganya, Tuan Muda, serangga gu saya tidak berfungsi. Di kejauhan, kerumunan itu mencibir, Yu Chengfeng, sekte penguasa binatang tidak lebih dari ini. Mereka bahkan tidak bisa menghancurkan barang-barang yang ditinggalkan oleh leluhurmu sendiri. Sungguh konyol. Yu Chengfeng mengabaikan mereka dan berbisik kepada wanita Miao, sembuhkan lukaku. Haruskah kita turun? Kata Wei Yu Hao. Wu Yun mengerutkan kening, awalnya dia ingin memanfaatkan kekacauan saat orang-orang berikut melawan monster berkepala 8, tapi dia tidak menyangka mereka dikalahkan begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak menemukan peluang. Tapi sekarang mereka semua terluka parah, mereka bisa turun dan mencoba. Dia mengangguk dan berkata, kakak senior, kamu dan kakak perempuan senior minggir dulu, saya akan mencobanya. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Yun terbang ke bawah. Wei Yu Hao ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, jadi dia harus mendengarkan Wu Yun dan terbang ke bawah bersama Mu Zirou di sisi lain. Kemunculan Wu Yun langsung menarik perhatian semua orang. Sekilas seseorang mengenali Wu Yun dan berseru, itu dia, pemuda yang menggunakan artefak untuk menghancurkan formasi kejahatan duniawi.
Beberapa orang yang terlambat tidak mengetahui hal ini, dan ketika mereka mengetahui bahwa Wu Yun sebenarnya memiliki senjata ilahi, mereka segera memiliki pemikiran mereka sendiri. Ada yang kaget, dan ada yang berpikiran jahat. Yu Chengfeng juga mendengar diskusi mereka, memandang Wu Yun, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu dia? Anak laki-laki dari Sekte Fei Yun, bukankah kamu mengatakan dia jatuh ke dalam genangan darah dan mati? Apa yang terjadi? Mungkinkah senjata ilahi melindunginya? Wu Yun sudah mengharapkan hasil ini dan mengabaikan rumor tersebut, dia hanya melihatnya mengambil beberapa langkah ke depan, dan tiba-tiba monster berkepala 8 itu meraung dengan liar. Wu Yun mengerutkan kening dan melafalkan rumusnya. Bayangan dewa perang muncul seketika, dan jiwanya juga melekat padanya. Begitu sosok besar muncul di belakang Wu Yun, orang-orang langsung berteriak. Apa itu? Seni bela diri macam apa ini? Saya belum pernah mendengar seni bela diri seperti itu. Yu Chengfeng mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa saya merasakan aura jiwa dari sosok ini? Itu adalah teknik sekte penjinak binatang kita yang telah lama hilang. Jiwa terbentuk, dan itu adalah bentuk yang sangat substansial. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika monster berkepala 8 itu melihat sosok di belakang Wu Yun, dia tertegun sejenak, seolah mengenali siapa itu, tapi tidak yakin. Wu Yun perlahan melafalkan rumus teknik pengendalian makhluk roh. Tiba-tiba, 8 monster yang tampak ganas itu sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan, dan tanpa sadar melangkah mundur. Bahkan penampilan mereka tidak lagi terlihat begitu ganas. Melihat cara itu berhasil, Wu Yun mengerahkan kekuatan jiwanya secara ekstrim dan mencoba mengendalikan binatang ajaib ini. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, monster-monster itu hanya menatapnya, dengan sedikit ketakutan di mata mereka, tapi mereka berhenti mundur. Ups, sepertinya jiwaku masih terlalu lemah untuk mengendalikan mereka. Wu Yun sedikit kecewa. Namun di mata orang lain, pemandangan ini tampak seperti lautan badai. Seseorang di antara kerumunan itu bertanya, apa yang terjadi? Monster berkepala 8 ini sebenarnya takut dengan sosok di belakangnya. Apa itu? Yu Chengfeng tidak lagi terkejut saat ini, tetapi sangat terkejut. Dia benar-benar yakin bahwa ini adalah jiwa dewa. Meskipun jiwa dewa ini tampaknya tidak sekuat itu, ia memang telah terwujud dan mampu mengusir binatang iblis berkepala 8 di alam bela diri bumi tingkat 9. Siapa kamu? Bagaimana murid dari Sekte Fei Yun mengetahui teknik pengendalian binatang roh yang hilang dari Sekte Pengendali Binatang saya? Yu Chengfeng akhirnya tidak tahan dan bertanya pada Wu Yun dengan marah. Tapi begitu kata-kata ini keluar, identitas Wu Yun tidak diragukan lagi terungkap sepenuhnya. Bab 139 memasuki pertempuran. Seseorang di antara kerumunan berseru, apa? Itu sebenarnya teknik pengendalian binatang jiwa ilahi dari Sekte Pengendali Binatang. Apa teknik pengendalian jiwa itu? Nenek moyang dari Sekte Pengendali Binatang menciptakan metode asli untuk mengendalikan binatang. Dikatakan bahwa metode itu telah lama hilang. Ini 100 kali lebih kuat daripada teknik kontrol suara yang digunakan oleh Sekte Pengendali Binatang sekarang. Tapi bagaimana dia, murid dari Sekte Fei Yun, bisa mengetahui teknik rahasia yang hilang dari Sekte Pengendali Binatang? Ngomong-ngomong, dia masih membawa senjata suci. Setelah dia keluar, dia segera melaporkan masalah tersebut ke keluarga pemimpin. Kali ini, Sekte Fei Yun mungkin tidak dalam damai. Wu Yun terlihat sedikit jelek saat mendengar semua orang berbicara. Sekarang identitasnya benar-benar terungkap dan dia bersalah karena memiliki harta karun. Saya khawatir setelah dia keluar, seseorang akan mendambakan artefaknya, dan beberapa akan mendambakan teknik pengendalian monster jiwanya. Kali ini, saya khawatir tidak hanya dirinya sendiri, tetapi Sekte Fei Yun juga akan terseret ke bawah. Bagaimanapun juga,
Sekte Feiyun hanya bisa dikatakan sebagai sekte tingkat menengah di benua selatan, dibandingkan dengan kekuatan di seluruh benua Manghuang, bisa dikatakan lebih inferior. Adapun senjata dewa dan teknik pengendalian binatang jiwa dewa, kedua hal ini mungkin adalah sesuatu yang tidak peduli seberapa besar kekuatannya, hati mereka akan tergerak. Seperti yang diketahui semua orang, ini hanyalah puncak gunung es yang diungkapkan oleh Wu Yun. Dia juga memiliki kuali dewa ke-15 di tubuhnya, yang sama sekali tidak kalah dengan kuali Qian Kun Fulong di disbintang domain bela diri. Dan api spiritual hijau suci itu mungkin adalah harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Bukan hanya mereka, bahkan sesama murid Mu Zirou dan Wei Yuhao pun tampak kaget dan iri. Tapi tidak seperti Mu Zirou, selain rasa iri, mata Wei Yuhao tiba-tiba memiliki sedikit pikiran jahat saat ini. Mungkin itu hanya sesaat, tapi pada saat itu, dia memiliki keinginan untuk membunuh Wu Yun dan merebut harta karun itu. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mundur. Wu Yun mencobanya, mengerahkan kekuatan jiwanya secara maksimal, dan berjalan maju perlahan. Dia tidak yakin bisa mengendalikan 8 monster itu, tetapi dari mata mereka yang sedikit ketakutan, Wu Yun setidaknya yakin 5 poin bahwa mereka tidak akan berani menyerangnya. Dia sedang berjudi, demi formasi abadi 8 kehancuran ini, dia telah sepenuhnya mengungkap identitasnya, dan dia mempertaruhkan hidup dan matinya. Saya melihat Wu Yun perlahan berjalan ke depan, semua orang menahan napas, Yu Chengfeng juga terkejut, pengendalian jiwanya terhadap binatang benar-benar telah mencapai tingkat ini, tetapi tingkat budidayanya hanya Zhenwu. Tingkat ketiga, mengapa jiwa begitu kuat? Tampaknya Master perlu mengunjungi Sekte Feiyun setelah kembali. Wu Yun mendekati 8 monster itu selangkah demi selangkah, dan segera dia berada dalam jangkauan serangan mereka. Aku melihat 8 monster itu bergegas ke depan dalam sekejap, membuka mulut mereka yang berdarah satu persatu, seolah ingin menelan Wu Yun dalam satu tegukan. Namun setiap kali mereka melihat sosok di belakang Wu Yun, mereka tidak pernah berani berbicara dengan Wu Yun. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Yu Chengfeng, yang merupakan murid dari Sekte Penjinak Binatang, dapat melihat sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, jiwanya tidak sekuat itu, dan sosok manusia yang besar tidak diubah oleh jiwanya, tapi apa sih yang sebenarnya bisa mengusir binatang iblis berkepala 8 tingkat 9? Pada saat ini, hati Wu Yun sedang kacau, selama bayangan dewa bela diri tidak menakuti salah satu monster, pada jarak sedekat itu, dia pasti akan menjadi mangsa monster tersebut dalam beberapa saat. Ketika dia berdiri di sana dan menunggu sebentar, tetapi monster-monster itu hanya berputar-putar dan tidak berani mendekati tubuhnya dalam jarak 2 meter, Wu Yun tiba-tiba menjadi lebih percaya diri. Senyuman muncul di sudut mulutnya, sepertinya aku benar-benar bisa mengejutkanmu. Memikirkan hal ini, Wu Yun tidak lagi gemetar ketakutan, dia membentangkan tubuhnya dan terbang menuju formasi 8 Desolate Fuxian di tengah pilar barat. Namun monster berkepala 8 itu benar-benar tidak berani melangkah maju lebih jauh. Semua orang di luar benar-benar tercengang. Dia benar-benar masuk. Apakah teknik rahasia Sekte Pengendali Binatang dalam mengendalikan binatang berjiwa benar-benar kuat? Bisakah seorang anak laki-laki di alam bela diri sejati tingkat ketiga mengusir monster di alam bela diri bumi tingkat ke-9? Beberapa orang tidak mengenali kejahatan ini dan meniru Wu Yun dan bergegas ke dalam formasi, tetapi yang menyambut mereka adalah cakar dan taring tajam dari monster berkepala 8. Segera, orang-orang tidak percaya ini dicabik-cabik. Wajah Yu Chengfeng jelek. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Mengapa murid Sekte Feiyun ini mengetahui teknik rahasia yang hilang dari Sekte Pengendali Binatang mereka? Dan mengapa dia bisa memiliki jiwa yang begitu kuat dengan sedikit budidaya? Sosok misterius di belakangnya di mana apakah itu berasal? Juga, apa yang disebut artefak di tubuhnya? Semua ini adalah misteri, tetapi satu hal yang pasti, budidayanya hanya di alam bela diri sejati tingkat ketiga.
Ketika dia keluar, dia harus ditangkap dan ditanyai tentang segala hal. Yang lain juga memiliki ide yang sama dengan Yu Chengfeng. Meskipun Wu Yun memiliki banyak harta dan dapat mengusir monster bela diri bumi tingkat 9 ini, budidayanya sendiri tidak terlalu bagus. Setelah keluar dari situ, pastikan untuk melepaskan semua ini darinya. Setiap orang memiliki Xiao Jiu Jiu yang berbeda di hatinya tetapi dengan tujuan yang sama. Ada beberapa sosok di dalam gua di pintu masuk lorong, dan yang datang sebenarnya adalah Yuan Li dan yang lainnya. Setelah tersesat di jalan bercabang beberapa saat, akhirnya mereka menemukan tempat ini. Ketika mereka melihat Wei Yuhao dan yang lainnya, mereka juga terbang ke bawah. Setelah saling memperkenalkan, Wei Yuhao dan 3 biksu veteran saling menyapa. Kemudian, Yuan Li menarik Wei Yuhao ke samping dan bertanya tentang situasi Wu Yun dan apakah dia telah bertemu dengan mereka. Wei Yuhao tidak tahu apa-apa tentang Yuan Li dan Wu Yun, jadi dia menceritakan segalanya tentang Wu Yun, termasuk harta karun di tubuhnya. Sesaat kemudian, keduanya muncul di tengah kerumunan dengan senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan yang tak terkatakan. Kemudian, keduanya berkomunikasi dengan 3 biksu veteran. Di hadapan harta karun, sifat manusia selalu rapuh. Saat ini, saya khawatir satu-satunya orang yang berharap Wu Yun masih hidup adalah Mu Zirou. Tapi Wu Yun sama sekali tidak menyadari semua ini. Semua orang menunggu Wu Yun di luar formasi. Di tengah formasi, setiap gerakan Wu Yun menarik perhatian semua orang. Saya melihat Wu Yun perlahan melangkah ke dalam formasi 8 Desolate Fuxian. Bayangan roh bela diri di belakangnya harus terus dilepaskan. Setelah ditarik dan kehilangan guncangannya, 8 monster itu pasti akan menggigitnya hingga berkeping-keping. Dalam formasi, Wu Yun duduk bersila. Setelah beberapa saat, roh bela diri pemakan transparan muncul, dan dia melihat seberkas cahaya perlahan mengalir menuju Wu Yun. Di luar formasi, seseorang berseru, dia sebenarnya menyerap energi dari formasi Fuxian 8 kehancuran. Sinar kecemerlangan tersedot ke dalam tubuh. Di bawah fungsi seni dewa bela diri Taisang, kecemerlangan ini mulai dimurnikan menjadi energi spiritual. Segera, formasi Fuxian 8 kehancuran sepenuhnya dimakan, tetapi Wu Yun dapat merasakan bahwa energi spiritual dalam dirinya tubuh sedang pertumbuhan pesat. Setelah beberapa saat, dia membuat terobosan lain dan benar-benar mencapai alam barat Zhenwu. Pada saat yang sama, beberapa kata asing muncul di benak Wu Yun, yang merupakan metode pembentukan formasi Fuxian 8 kehancuran. Tapi semua orang di luar tercengang lagi, ya Tuhan, dia benar-benar menelan energi formasi Fuxian 8 kehancuran, dan Souzi berhasil menembus kultivasi tingkat pertama. Monster macam apa dia? Dia sebenarnya bisa menjadi orang pertama yang menyerap energi dalam formasi melahap. Saya telah hidup selama beberapa dekade dan belum pernah mendengar tentang keberadaan teknik seperti itu di benua hutan belantara. Di luar, Wei Yuhao mengerutkan kening, mengingat adegan ketika Wu Yun pertama kali menelan ramuan dalam ular piton hitam, dan sedikit menyipitkan matanya. Di mana dia mempelajari keterampilan semacam ini. Dia sebenarnya bisa menelan energi terlebih dahulu. Dia bahkan bisa menelan energi dalam formasi. Jika saya mengetahui keterampilan semacam ini, mengapa saya harus berlatih keras selama bertahun-tahun? Bab 140 Pengkhianatan di Medan Perang. Dalam formasi tersebut, Wu Yun tampak bahagia setelah memahami semua informasi aneh satu persatu. Ternyata formasi abadi 8 Desolasi Fu begitu misterius. Meskipun saya masih belum dapat membentuk formasi abadi Fu 8 Desolasi yang lengkap, formasi abadi Fu 8 Desolasi yang kecil tidak ada masalah. Saya tidak tahu seberapa efektifnya. Akan melawan Yuan Li dan yang lainnya. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri bahwa masalah ini telah selesai dan sekarang saatnya untuk pergi. Melihat sekeliling, ratusan orang di luar memandangnya dengan penuh semangat.
Tidak mudah untuk tetap berada di dalam, dan melarikan diri jelas tidak semudah itu. Dengan cara ini adalah saat yang tepat untuk mencoba kekuatan formasi abadi Xiao Bahuang. Dalam formasi tersebut, Wu Yun melompat dan terbang menjauh. Dengan hadirnya roh bela diri bayangan dewa bela diri, monster berkepala 8 itu masih tidak berani menyentuh Wu Yun sama sekali. Melihat Wu Yun bersiap untuk keluar, Yu Wenli dan Wei Yuhao saling memandang, dan kemudian bersembunyi di kegelapan bersama Li Jianwu dan 3 veteran kultivator biasa. Meskipun Mu Zirou bingung dengan adegan ini, dia tidak bertanya secara detail. Saat ini, setiap gerakan Wu Yun menyentuh hati ratusan orang yang hadir. Setiap kali Wu Yun meninggalkan jangkauan serangan 8 monster, mereka mungkin akan segera datang mengepung Wu Yun. Yu Chengfeng dan anggota sekte penjinak binatang lainnya juga siap bergerak. Wu Yun agak sadar akan bahaya yang mengancam di sini, tapi dia masih mengabaikan satu hal. Dihadapkan dengan harta tak berujung di tubuhnya, satu-satunya orang yang lebih dia percayai kini mulai berbalik melawannya. Wu Yun mendarat di depan Wei Yuhao dan Mu Zirou, dan semua orang di sekitarnya segera berkumpul. Beberapa dari mereka, sedikit malu, menyatakan bahwa mereka ingin Wu Yun kembali bersamanya dan ingin berbicara dengannya. Dan beberapa orang yang tidak membutuhkan wajah adalah orang pertama yang berteriak, "Anakku Wu Yun, kami telah membunuh begitu banyak orang, tetapi kamu telah memanfaatkannya. Serahkan semua yang kamu miliki secepatnya, jika tidak, kamu pasti akan melakukannya." Mati tanpa bekas. Mayat. Di antara orang-orang ini, Yu Chengfeng dan yang lainnya juga termasuk. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia sudah memahami keburukan sifat manusia. Di antara orang-orang ini, yang paling sulit untuk dihadapi adalah Yu Chengfeng dan anggota sekte penjinak binatang lainnya. Kecuali Yu Chengfeng sendiri, kekuatan alam seni bela diri tingkat ketiga adalah salah satu yang terbaik di antara kelompok orang ini. Kedua, itu juga karena wanita Miao di sebelahnya memiliki kemampuan racun yang sangat kuat, dan dia mungkin tertangkap jika dia tidak berhati-hati. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang ingin membunuh Yu Chengfeng, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kecuali Yu Chengfeng dan lainnya, selama yang lain menemukan cara untuk membubarkan mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Wu Yun telah memikirkan cara dan berkata, "Kakak senior Wei, kakak seniormu, tolong blokir mereka untuk saya sebentar. Setelah saya menyiapkan formasi abadi 8 kehancuran, saya dapat melarikan diri dengan tenang." Begitu kata-kata ini keluar, Wei Yuhao dan Mu Zirou sama-sama terkejut dan berkata, "Apa, kamu bisa mengatur formasi abadi 8 kehancuran secepat ini?" Orang-orang di sekitarnya juga mendengar kata-kata Wu Yun dan tertegun sejenak. Jian Shou tidak percaya bahwa formasi pembunuhan yang begitu kuat sangat sulit untuk diatur. Bahkan jika dia mendapatkan metodenya, dia tidak punya waktu 3-5 bulan untuk memahaminya, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi anak ini benar-benar menguasainya begitu cepat. Ini bukan sekedar menyombongkan diri. Karena itu, mereka tidak berani bersantai sama sekali. Jika benar, begitu formasi terbentuk, formasi abadi 8 desolasi terkecil pun akan cukup bagi mereka untuk minum sepanci. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan berkata, "Lakukan, jangan biarkan dia punya waktu untuk mengatur formasi." Ketika orang banyak mendengar ini, mereka segera bergegas menuju Wu Yun. Wu Yun berkata, "Saudaraku, maaf mengganggumu, aku akan baik-baik saja sebentar lagi." Wei Yuhao dan Mu Zirou sama-sama mengangguk, mengangkat pedang mereka di depan Wu Yun, dan berkata dengan keras, "Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Tetapi kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Dia adalah anggota dari sekte Fei Yun kami. Jika terjadi sesuatu pada dia, aku bersumpah, sekte Fei Yun tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membalaskan dendamnya." Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan yang bergegas ke depan tiba-tiba mulai ragu.
Meskipun Sekte Fei Yun bukanlah sekte super besar, namun kehadirannya tetap tidak bisa diabaikan di antara sekte berukuran sedang, cukup untuk menghadapi kekuatan seperti mereka. Selain itu, mereka juga dapat melihat bahwa kedua murid yang berdiri di depan Wu Yun semuanya berada di atas alam bela diri bumi, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedua pembudidaya alam bela diri bumi ini. Setelah masalah ini dilaporkan ke Sekte Fei Yun, kemarahan seluruh Sekte Fei Yun mungkin tidak dapat dilawan oleh keluarga kecil seperti mereka. Pada saat ini, satu-satunya yang tidak memiliki keraguan mungkin adalah Sekte Penjinak Binatang. Namun mereka belum mengambil tindakan, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Saat ini, Wu Yun sedang menyiapkan formasi, yang akan segera selesai. Selama formasi selesai, tidak peduli apakah orang-orang ini takut dengan keagungan Sekte Fei Yun, mereka tidak akan bisa lagi menghentikan mereka. Meninggalkan. Tetapi pada saat ini, Wu Yun merasakan energi pedang yang dingin dan tajam datang dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa itu adalah Yuan Li. Pada saat kritis pembentukan ini, Yuan Li muncul dari belakang dan menghalangi gerakan Wu Yun. Formasi Fuxian 8 Desolasi masih selangkah lagi. Wei Yuhao dan Mu Zirou melihat ke belakang pada saat yang bersamaan. Ketika musuh bertemu, dia sangat cemburu. Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, bukankah kamu bertanya padaku mengapa aku jatuh ke dalam genangan darah? Aku tidak mengatakan apa-apa karena aku takut kamu tidak akan melakukannya. Aku tidak percaya. Sekarang kamu percaya, kan? Inilah yang dikatakan Yuan Li kepadaku. Itu salahku." Wei Yuhao berkata, "Yuan Li, apakah ini benar?" Mu Zirou juga tidak dapat mempercayainya. "Kakak senior Yuan, bagaimana kamu bisa menyerang sesama sekte? Kebencian di antara kamu dapat diselesaikan dalam sekte tersebut." Wu Yun juga berkata, "Saudara senior Wei, tolong bantu saya memblokir sampah sekte ini. Ketika saya mengatur susunan pembunuhan, kembali ke sekte dan laporkan semuanya kepada pemimpin sekte agar dia dapat mengambil keputusan. Jangan khawatir, kakak muda, kakak senior pasti akan mencari keadilan untukmu." Wei Yuhao mengangguk berulang kali. Wu Yun tidak meragukan Wei Yuhao dan menyerahkan seluruh punggungnya kepadanya tanpa tindakan pencegahan apapun. Tapi saat ini, dia merasakan aura pembunuh datang dari belakang. Saat dia bereaksi, dia melihat pedang panjang di tangan Wei Yuhao menusuk ke arahnya. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Wu Yun sedikit terkejut, dan pada saat yang sama, Mu Zirou juga sangat terkejut. "Kakak senior Wei, apa yang kamu lakukan?" Melihat pedang panjang Wei Yuhao hendak menembus tubuh Wu Yun, sudah terlambat untuk menghentikannya, tetapi pada saat ini, Mu Zirou hampir tanpa sadar bergegas ke depan dan memblokir Wu Yun karena alasan yang tidak diketahui. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Ketika Wu Yun dalam bahaya, dia tanpa sadar ingin melindunginya dengan nyawanya. Mu Zirou memukul pedangnya. Wu Yun sangat terkejut. Bukan hanya dia, bahkan Wei Yuhao dan Yuan Li pun tercengang. Apa yang terjadi? Kapan Mu Zirou dan Wu Yun memiliki hubungan yang begitu dekat sehingga mereka tidak segan-segan menyelamatkan nyawa mereka? Wu Yun berbalik dan memeluk Mu Zirou. "Kakak senior, kamu baik-baik saja?" "Anak kecil, hati-hati." Mu Zirou sedikit lemah saat ini, tapi dia masih peduli pada Wu Yun. Saat ini, jika Wu Yun masih tidak mengerti tentang semua ini, dia mungkin telah menyia-nyiakan hidupnya. "Wei Yuhao, kamu bajingan, kamu benar-benar berkolusi dengan Yuan Li." Wu Yun mengertakkan gigi dan matanya merah. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.